Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, saya Hani Hadianti dengan NIM 209229296, kelas Abis 10 Tasikmalaya. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas UTS Psikologi Gender. Hari ini saya akan membahas tentang feminisme di Indonesia, Asia, dan negara barat. Feminisme adalah gerakan sosial yang berjuang untuk kesetaraan gender dan hak-hak perempuan. Dalam presentasi ini, saya akan mengeksplorasi berbagai jenis feminisme, pentingnya dalam konteks sosial dan budaya, serta perbandingan perkembangan feminisme di 3 wilayah, yaitu Asia, Indonesia, dan negara barat. Langsung saja pengertian feminisme. Feminisme adalah gerakan sosial dan ideologi yang bertujuan untuk mencapai kesetaraan gender, memperjuangkan hak-hak perempuan dan menghapuskan diskriminasi berbasis gender. Melalui berbagai pendekatan dan aliran, feminisme juga berusaha untuk menciptakan kesadaran tentang ketidakadilan yang dialami perempuan, mendorong perubahan kebijaksanaan dan mengadvokasi hak-hak reproduksi serta perlindungan terhadap kekerasan berbasis gender. Dengan fokus pada pemberdayaan perempuan, feminisme berkontribusi pada pembangunan masyarakat yang lebih adil dan setara. Langsung saja ke dalam jenis-jenis feminisme. Jenis-jenis feminisme dibagi menjadi 4 bagian, yaitu ada feminisme liberal, yang kedua feminisme radikal, yang ketiga feminisme interseksional, dan yang keempat feminisme sosialis. Langsung ke feminisme liberal, yaitu fokus pada kesetaraan, hak dan kesempatan melalui reformasi hukum dan kebijakan, mendorong akses perempuan terhadap pendidikan, pekerjaan, dan partisipasi politik. Yang selanjutnya feminisme radikal, yaitu menyatakan bahwa patriarki adalah sumber utama penindasan perempuan, mendorong perubahan struktural dan masyarakat untuk menghapuskan sistem patriarki dan mendukung pemberdayaan perempuan. Selanjutnya feminisme interseksional, yaitu memperhatikan bagaimana berbagai identitas seperti ras, kelas, dan orientasi seksual saling berinteraksi dan mempengaruhi pengalaman penindasan perempuan, menekankan pentingnya inklusivitas dalam gerakan feminis. Dan yang terakhir dari jenis-jenis feminisme adalah feminisme sosialis, yaitu menggabungkan analisis feminis dengan teori sosialis, fokus pada hubungan antar kelas sosial dan penindasan perempuan, mendorong perubahan ekonomi untuk mencapai kesetaraan gender. Selanjutnya di sini ada pentingnya feminisme dalam konteks sosial dan budaya. Feminisme berperan penting dalam mengubah norma dan nilai sosial yang mendiskriminasi perempuan. Dengan meningkatkan kesadaran tentang ketidakadilan gender, feminisme membantu memperjuangkan hak-hak perempuan dan mendorong kesetaraan dalam berbagai aspek-aspek kehidupan, termasuk pendidikan, pekerjaan, dan kesehatan. Dalam konteks budaya juga, feminisme juga berupaya mendekonstruksi stereotip gender yang membatasi peran perempuan dan laki-laki, serta mendorong representasi yang lebih adil dalam media dan seni. Selanjutnya di sini ada sejarah feminisme di Indonesia. Feminisme di Indonesia mulai muncul pada awal abad ke-20, dipelopori oleh tokoh-tokoh seperti R.A. Kartini dan Dewi Sartika yang memperjuangkan pendidikan dan hak-hak perempuan. Setelah reformasi 1998, gerakan feminisme kontemporer semakin berkembang, fokus pada isu-isu seperti kekerasan terhadap perempuan, hak reproduksi, dan keadilan ekonomi. Organisasi-organisasi feminis kini semakin inklusif, memperhatikan isu interseksional terkait ras, kelas, dan orientasi seksual. Dengan dukungan media sosial, mobilisasi generasi muda dalam memperjuangkan kesetaraan gender semakin luas. Selanjutnya ada feminisme di Asia. Feminisme di Asia menghadapi tantangan berbeda di setiap negara. Di Jepang, perempuan berjuang melawan norma patriarki dan kesenjangan upah dengan fokus pada hak-hak reproduksi. Terus di India juga feminisme dipengaruhi oleh isu kelas dan kekerasan. Terlihat dalam gerakan Nirbaya setelah pemerkosaan
brutal pada 2012. Di Korea Selatan, gerakan Me Too dengan mendorong perempuan untuk berbicara tentang kekerasan dan pelecehan seksual. Isu-isu utama yang dihadapi perempuan di Asia meliputi kekerasan berbasis gender, kesetaraan ekonomi, dan hak-hak reproduksi. Gerakan feminis makin terhubung melalui jaringan regional dan media sosial, memfasilitasi kolaborasi lintas negara untuk meningkatkan kesadaran tentang isu gender. Selanjutnya ada feminisme di negara barat. Feminisme di negara barat terbagi menjadi 3 gelombang. Gelombang pertama akhir abad 19 sampai awal abad ke-20. Fokus pada hak suara dan pendidikan dengan tokoh seperti Susan B. Anthony dan Emmeline Pankhurst. Gelombang kedua 1960 hingga 1980-an. Memperjuangkan kesetaraan dalam pekerjaan, hak reproduksi, dipimpin oleh Betty Friedan dan Gloria Steinem. Dan gelombang ketiga 1990-an hingga sekarang mencakup isu interseksional dengan tokoh seperti Rebecca Walker dan Bell Hooks. Isu utama yang diperjuangkan meliputi hak reproduksi, kesetaraan gaji, dan perlindungan terhadap kekerasan berbasis gender, serta peran penting tokoh-tokoh seperti Simone dan Beauvoir dan Angel Davis dalam bentuk pemikiran feminisme modern. Selanjutnya di sini ada perbandingan feminisme di Indonesia, PS Asia, dan PS negara barat. Yang pertama, sejarah dan perkembangan. Di Indonesia, feminisme mulai berkembang awal ke-20 dengan tokoh seperti R.A. Kartini dan gerakan kontemporer muncul setelah reformasi 1998 fokus pada kekerasan, hak reproduksi, dan kesetaraan gender. Yang di Asia, sejarah feminisme bervariasi. Di India berpengaruh isu kelas dan kasta, di Jepang menghadapi budaya patriarki, dan di Korea Selatan mengalami gelombang Me Too. Di negara barat, 3 gelombang feminisme yang tadi saya sebutkan berfokus pada hak suara, reproduksi, dan kesetaraan upah dengan pengaruh tokoh seperti Simone dan Beauvoir dan Gloria Steinem. Selanjutnya di sini ada indeks kekerasan gender di Indonesia. Korban kasus kekerasan tahun 2024 terhadap perempuan mencapai tingkat paling tinggi yaitu 80,1% dan laki-laki 90,9%. Dan juga ada indeks dimensi kesehatan reproduksi. Kita bisa lihat di PPT. Kasus kekerasan terhadap perempuan di Indonesia terus meningkat. Kasus terbanyak adalah kekerasan seksual di mana pelakunya adalah pacarnya dan temannya. Jumlah kasus kekerasan di sepanjang tahun 2024 berdasarkan data real time Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen-PPA) tercatat 15.173 hingga 11 Agustus 2024, di mana didominasi oleh perempuan sebanyak 80,1%. Data Kemen-PPA mencatat kekerasan pada tahun 2023 mencapai 29.883 dan yang menimpa pada perempuan sebanyak 26.161 kasus. Jumlah tersebut meningkat 44% dibanding pada 2022 yang tercatat 25.053 kasus. Bila dihitung lebih mundur, kekerasan pada perempuan pada tahun 2023 melesat 53% dalam 5 tahun terakhir. Di sini ada hak reproduksi. Dimensi pertama yaitu dimensi kesehatan reproduksi. Dimensi ini terdiri dari 2 indikator yaitu proporsi perempuan usia 15 sampai 49 tahun yang saat melahirkan hidup pertama berusia kurang dari 20 tahun, MHPK 20, dan proporsi perempuan usia 15 sampai 49 tahun yang melahirkan hidup tidak di fasilitas kesehatan MTP. Kedua indikator ini selama periode tahun 2018 sampai 2022, komponen MTP mengalami penurunan yaitu dari 0,188 menjadi 0,114 pada tahun 2022. Sedangkan komponen MHPK 20 cenderung berfluktuasi pada tahun 2018
komponen MHPK 20 sebesar 23,8%. Kemudian pada tahun 2019 dan 2020 melingkar menjadi 28,3% dan 28,9%, tetapi kemudian menurun kembali pada tahun 2021 dan 2022 menjadi 27,5% dan 26,9%. Selanjutnya di sini ada kesenjangan upah. Di Malaysia, partisipasi di dalam pekerjaan dengan upah lebih tinggi cenderung dimiliki oleh laki-laki. Disparitas upah menginterupsi akumulasi kekayaan di Malaysia. Menurut sebuah analisa mengenai disparitas mendapatkan antar gender di Malaysia pada tahun 2021, sebuah studi mencatat bahwa partisipasi perempuan di dalam bursa kerja Malaysia telah meningkat signifikan dalam beberapa tahun belakangan. Meski begitu, partisipasi perempuan di dalam angkatan kerja tetap berada pada level yang rendah bila dibandingkan dengan angka partisipasi angkatan kerja kaum laki-laki. Studi yang sama juga mencatat bahwa karena perempuan memperoleh penghasilan yang lebih rendah selama karir mereka, akumulasi kekayaan menjadi lebih sulit bagi perempuan, bahwa bahkan walaupun laki-laki dan perempuan melakukan pekerjaan yang sama, di Malaysia, partisipasi di dalam pekerjaan dengan upah lebih tinggi cenderung dimiliki oleh laki-laki. Bisa dilihat di PPT-nya. Yang selanjutnya itu di negara barat dan yang sebelumnya itu di negara Asia. Di negara barat bisa dilihat diagram tersebut menggambarkan perbandingan partisipasi pemilih dan tingkat pendidikan di beberapa negara barat, Amerika Serikat, Kanada, Inggris, dan Prancis. Dari grafik terlihat bahwa partisipasi pemilih di semua negara berkisar antara 40% hingga 55%, dengan Kanada dan US menunjukkan angka yang lebih tinggi dibandingkan dengan Inggris dan Prancis. Di sisi lain, tingkat pendidikan tertinggi terdapat di Kanada dengan sekitar 55%. Penduduk dewasa memiliki pendidikan tinggi diikuti oleh US, Inggris, dan Prancis. Ini menunjukkan bahwa ada hubungan yang mungkin antara tingkat pendidikan dan partisipasi dalam pemilu, di mana negara dengan tingkat pendidikan yang lebih tinggi cenderung memiliki partisipasi pemilih yang lebih baik. Yang selanjutnya ada sinergi pentaheliknya. Kemen PPA ajak pers bangun kesadaran publik cegah kekerasan berbasis gender. Jakarta, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kemen PPA memahami media dan pers memiliki peran krusial sebagai katalisator untuk mempercepat pemahaman publik tentang pencegahan kekerasan berbasis gender. Sinergi dan kolaborasi melalui diseminasi informasi publik di berbagai jenis platform, baik televisi, radio, media online, mendorong masyarakat untuk terlibat aktif dengan pencegahan dan penanganan semua bentuk kekerasan. Kekerasan berbasis gender adalah kejahatan serius yang harus ditangani dengan serius. Ikhtiar pemerintah tidak pernah putus untuk melindungi perempuan dan anak-anak. Kerja sinergi dan kolaborasi menjadi pilar atau kuncinya, termasuk dengan media dan pers. Peningkatan kapasitas media dan pers terkait pemahaman tentang hak-hak perempuan dan juga anak harus terus dilakukan, ujar Deputi Bidang Perlindungan Hak Perempuan (PHP) Kemen PPA Ratna Susianawati. Selanjutnya di sini ada saran. Yang pertama, pendidikan dan kesadaran. Tingkat pendidikan mengenai hak-hak gender dan kekerasan di semua level, mulai dari pendidikan dasar hingga perguruan tinggi. Yang kedua, sarannya itu kampanye kesetaraan. Jadi dorong kampanye publik untuk meningkatkan kesadaran tentang isu-isu feminisme dan hak-hak wanita baik di media sosial maupun di masyarakat. Yang ketiga adalah kolaborasi antar negara. Fasilitasi dialog dan kolaborasi antara feminis di berbagai negara untuk pengalaman dan strategi yang berhasil.
Yang keempat, ada kebijakan yang mendukung, yaitu advokasi untuk kebijakan pemerintah yang mendukung kesetaraan gender seperti cuti melahirkan yang lebih baik dan pelindungan terhadap kekerasan berbasis gender. Yang kelima, ada pemberdayaan ekonomi. Fokus pada pemberdayaan ekonomi wanita melalui akses ke pekerjaan yang lebih baik dan pelatihan keterampilan. Yang selanjutnya di sini ada kesimpulan. Feminisme di Indonesia, Asia, dan negara barat menunjukkan dinamika yang berbeda, dipengaruhi oleh konteks budaya, sosial, dan ekonomi masing-masing. Sementara negara barat telah mencapai beberapa kemajuan dalam hak-hak wanita, tantangan tetap ada termasuk kesenjangan upah dan kekerasan berbasis gender. Di Asia dan di Indonesia meskipun ada kemajuan masih banyak tantangan yang perlu diatasi seperti norma-norma budaya yang menghambat kesetaraan. Terus lagi pentingnya untuk terus memperjuangkan hak-hak wanita dan menciptakan lingkungan yang mendukung kesetaraan dengan mengedepankan pendidikan, kampanye, kesadaran dan kebijakan yang mendukung. Dengan kolaborasi yang lebih baik, kita dapat memajukan gerakan feminisme secara global untuk menciptakan dunia yang lebih adil bagi semua gender. Thank you. Terima kasih. Saya tutup presentasi kali ini dengan bacaan alhamdulillah. Semoga kalian bisa mengambil hikmah dan pelajaran dari presentasi saya kali ini, dan saya harap kalian tidak puas dengan presentasi saya kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.